Bermula saat saya kuliah di semester 6 atau 7, saya memutuskan menjadi anak yang mandiri dengan memutuskan untuk tidak meminta uang dari orang tua lagi. Karena itu, saya buka usaha kaos polos di Surabaya secara online. Awal saya buka kaos polos itu sangat rame, uangnya bisa untuk saya hidup, makan, dan lain-lain. Tapi hal itu tidak terjadi lama, karena di tahun awal 2020 pandemi COVID-19 datang ke Surabaya. Itu membuat bisnis saya turun secara drastis, yang mengakibatkan saya pernah nggak makan 3 hari karena nggak ada penjualan. Tapi saya tetap semangat, saya tetap bangkit dengan mendaftarkan diri saya ke perusahaan-perusahaan, melamar kerja. Pada waktu itu hampir 40 CV saya buat dan saya kirimkan ke perusahaan-perusahaan. Saya yakin dari hampir 40 CV itu pasti ada yang menerima saya karena saya lulusan dari salah satu universitas yang sangat besar di Surabaya. Tapi hal itu berbeda hasilnya dengan ekspektasi saya. Ketika saya melamar, nggak ada satupun perusahaan yang memanggil saya, nggak ada satupun yang menerima saya sebagai pegawainya. Dari situ hati saya mulai kacau, hati saya mulai sedih, takut akan masa depan dan hidupku, apa bisa aku menjalani hidup. Tapi waktu itu ada satu firman dari gembala kita, yaitu yang disampaikan oleh Pak David Setiawan dan Pak Obaja Tanto Setiawan. Waktu itu beliau berkata bahwa kita akan mengalami terobosan yang sangat besar dalam pekerjaan. Saya sudah semangat, saya tangkap rema itu, saya imani terjadi walaupun saya belum bekerja. Akhirnya saya cari-cari loker lagi, waktu itu di Instagram cuma satu lowongan kerja, yaitu salah satu perusahaan finance di Surabaya, cukup besar juga. Akhirnya saya beranikan diri untuk mendaftarkan diri saya ke perusahaan tersebut. Lalu ada panggilan di hari Senin, tapi saya tunggu hari Senin sampai Sabtu, nggak ada panggilan masuk, nggak ada WA masuk, dan di hari Minggunya saya pergi ke gereja untuk pelayanan. Waktu itu ibadah sore, saya pelayanan Body Voice, dan bertepatan dengan pelayanan itu ada janji iman untuk layar LED di Keluarga Allah Surabaya. Saya tergerak hati saya untuk memberikan janji iman saya kepada Tuhan lewat janji iman layar LED di Surabaya. Saya pergi ke toilet, saya buka dompet saya, itu cuma Rp27.000 dan itu uang saya yang terakhir. Bahkan di ATM pun nggak ada. Di ATM pun cuma Rp26, nggak sampai Rp1.000 itu. Nah, waktu itu saya angkat dompet saya buka di hadapan Tuhan, saya berkata, Tuhan, ini uangku yang terakhir. Aku nggak tahu nanti malam habis ibadah aku makan apa, aku nggak tahu. Besok pagi aku makan apa, aku nggak tahu. Tapi ini yang terbaik yang aku punya. This is the best that I have. Aku mau berikan kepadamu, Tuhan. Akhirnya saya sambil menangis, saya berkata seperti itu di toilet. Saya masukkan ke amplop persembahan, saya kantongi lagi dan di dompet saya sudah kosong. Akhirnya saya mulai ibadah, saya naik ke atas panggung, ke atas stage karena saya pelayanan Body Voice waktu itu di sore hari. Waktu turun dari stage, saya ingat satu ayat di Mazmur. Seorang pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ayat tersebut sama persis dengan kondisi yang saya jalani. Waktu itu saya sudah berpikiran untuk saya kembali ke orang tua, saya minta bantuan teman, minta pertolongan teman dan orang tua. Tapi dalam hati saya berkata, andalkan Tuhan lebih lagi, andalkan Tuhan terus. Akhirnya saya nggak jadi meminta pertolongan kepada teman dan orang tua. Saya percaya promosiku bukan datang dari kanan kiri, promosiku datang dari atas, dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Akhirnya tiba-tiba 2 hari kemudian, waktu itu saya ditelepon oleh nomor yang nggak saya kenal. Dia berkata, halo Daniel, ini saya, dia nyebut nama, saya Pak ini gitu, dari perusahaan ini. Ternyata dia supervisor yang pada saat mendampingi saya psikotes. Dia berkata, kamu besok mulai masuk ya, jam 8 pagi, jangan terlambat. Saya ingat banget itu hari Rabu, 17 Maret 2021, saya awal kerja
di perusahaan tersebut. Dan hati saya lompat di kos itu, saya seneng. Dan nggak cuma itu, tiba-tiba kaos polos saya jadi rame. Pesanan ada di WA, ada di Shopee juga waktu itu, pesanan orderan gitu masuk. Dan saya sangat seneng. Saya cuma nangis berkata, Tuhan, Engkau baik, Engkau nggak pernah meninggalkan aku, Engkau tidak pernah mengecewakan aku. Ya, mari saya ajak untuk setiap kita mengejar Tuhan lebih dari apapun juga. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dan tetap beribadah di keluarga Allah. Tangkap setiap rema dan visi yang Gembala Sidang kita katakan untuk hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.